Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Manursa Novianta Elizabeth Namaban, NIM 43325035 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur database manajemen sistem atau DBMS. Soal yang pertama yaitu jelaskan arti DBMS. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi basis data. Referensi yang saya ambil yaitu dari lawencom.com. Kemudian soal nomor kedua yaitu jelaskan dan gambarkan komponen utama dari DBMS arsitektur. Di sini ada beberapa yaitu yang pertama, software. Software ini merupakan komponen perangkat lunak yang dijalankan di DBMS dan berfungsi supaya pengguna bisa berinteraksi dengan basis data. Yang kedua yaitu hardware, perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data seperti server dan storage. Kemudian yang ketiga data. Data ini merupakan isi dari basis data, termasuk tabel, relasi, dan informasi lainnya yang dikelola database management system. Kemudian yang keempat yaitu prosedur. Prosedur merupakan instruksi yang digunakan oleh administrator dan pengguna untuk mengelola data. Dan yang terakhir yaitu query processor, di mana query processor ini merupakan bagian dari database management system yang bertugas menerjemahkan perintah SQL dari pengguna menjadi operasi yang dapat dieksekusi oleh mesin. Referensi yang saya ambil dari lawencom.com. Di sini saya juga menyediakan gambarnya. Soal yang ketiga yaitu apa saja komponen yang ada pada SQL Server 2014. Yang pertama yaitu Database Agent Service, di mana database ini adalah komponen inti dari SQL Server untuk menyimpan, mengolah, mengamankan, serta menjalankan query terhadap data. Kemudian yang kedua, Management Tools. Management Tools ini termasuk SQL Server Management Studio atau SSMS. Yang ketiga, Replication Service, di mana Replication Service ini merupakan teknologi yang memungkinkan menyalin dan menyinkronkan data di beberapa lokasi. Kemudian yang keempat ada Full Text atau Semantic Extraction for Search, di mana fitur ini merupakan fitur pencarian yang memungkinkan untuk melakukan pencarian teks kompleks pada data teks besar. Yang kelima ada Data Quality Service atau DQS, di mana DQS ini merupakan fitur yang membersihkan dan memperbaiki kualitas data secara otomatis. Yang keenam ada Analysis Service atau SSIS, di mana SSIS ini merupakan komponen analisis data untuk business intelligence atau BI. Kemudian yang ketujuh ada Reporting Service atau SSRS, di mana ini merupakan alat yang digunakan untuk membuat dan menyajikan laporan yang bisa diakses lewat web atau diatur secara terjadwal. Kemudian yang kedelapan ada Integration Service atau SSIS, di mana SSIS ini merupakan platform untuk memindahkan, mengolah, dan integrasi data atau ETL dari berbagai sumber ke dalam SQL Server. Dan yang terakhir yaitu Documentation Components, di mana bagian ini berisi dokumentasi offline dan referensi yang dipasang bersama SQL Server. Referensi yang saya ambil dari idnetwork.com. Kemudian di sini ada pengenalan mengenai database. Apa itu database? Database itu adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Referensi yang saya ambil dari decoding.com. Yang kedua yaitu mengapa harus menggunakan database. Di sini salah satu alasan utama mengapa kita harus menggunakan database karena database ini sangat penting. Sangat penting karena kemampuannya untuk membuat data yang mudah diakses dan dikelola, misalnya dalam website atau aplikasi bisnis. Database ini memungkinkan kita untuk cepat mencari informasi pelanggan, melihat riwayat transaksi, atau memperbarui stok barang. Referensi yang saya ambil dari kdcibiru.upi.edu. Pertanyaan terakhir yaitu kapan database digunakan. Database ini digunakan dalam berbagai situasi di mana pengelolaan data diperlukan, terutama jika datanya banyak, sering berubah, dan digunakan oleh banyak pengguna. Di sini juga saya melampirkan ada beberapa konteks penggunaan database. Yang pertama yaitu sistem informasi transaksi. Contohnya itu
ketika sistem perbankan untuk mencatat saldo, dan mutasi rekening atau sistem kasir untuk mencatat penjualan. Database digunakan untuk menyimpan dan memperbarui data transaksi secara cepat dan aman. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi bisnis atau e-commerce. Contohnya toko online menyimpan data pelanggan, produk, pesanan, dan pengiriman dalam database agar bisa dikelola dan diambil secara efisien. Dan yang terakhir yaitu sistem akademik dan administrasi instansi. Contohnya kampus menggunakan database untuk menyimpan data mahasiswa, jadwal kuliah, nilai, dan daftar hadir. Referensi yang saya gunakan yaitu idnetworks.com. Sekianlah presentasi saya hari ini. Terima kasih.